Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Senjata baru, drone serang dan intai UGM. Dan ada satu lagi ya, yaitu sistem kendali senjata jarak jauh. Remote Control Weapon System. Inilah buatan Indonesia lagi. Jadi ini dia ya, memang kemampuan anak-anak Indonesia dalam produksi ya, terutamanya ini untuk peralatan militer lah gitu kan, alutsista ataupun persenjataan militer ini. Salah satunya seperti ini, drone, drone serang dan intai. Kemampuan anak-anak Indonesia ini ya memang sudah tidak diragukan gitu, mampu untuk produksi persenjataan militer khususnya gitu ya, buatan Indonesia sendiri ini ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, kali ini ada kabar baru lagi nih geng, di mana industri pertahanan dalam negeri semakin hari semakin menunjukkan tajinya. Nah, baru-baru ini, dikabarkan perusahaan swasta dalam negeri berhasil mengembangkan sistem pertahanan jarak pendek baru bosku. Dan sistem ini nantinya dapat disematkan pada kendaraan lapis baja militer Indonesia. Selain itu, ada kabar lain yang berasal dari Universitas Negeri yakni UGM yang juga tak mau kalah. Mereka juga telah berhasil mengembangkan sebuah drone. Drone ini mempunyai jangkauan yang cukup lumayan, hingga 300 km, dan bisa terbang hingga 10 jam. Nah, perusahaan apa yang mampu membuat sistem pertahanan jarak pendek atau RCWS ini? Bagaimana spesifikasinya? Apakah cuma produk abal-abal atau kemampuannya setara dengan produk asing? Dan bagaimana nih kemampuan dan spesifikasi drone buatan UGM? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita lanjut bahas bareng-bareng geng. Dalam menghadapi tantangan modernisasi militer dan kebutuhan pertahanan nasional, Indonesia bertekad untuk menuju kemandirian nasional dengan cara menciptakan produk-produk yang inovatif. Tantangan tersebut kini telah mendapatkan jawaban dari salah satu perusahaan swasta dalam negeri yakni PT Respati Solusi Rekatama. Dengan menghadirkan sistem Remote Control Weapon Station atau yang sering disebut dengan RCWS Respati. Yang lebih membanggakan, RCWS Respati sepenuhnya dirancang dan diproduksi oleh PT Respati Solusi Rekatama. Artinya 100% rancangan putra-putri Indonesia bos. RCWS Respati menunjukkan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu menghasilkan teknologi yang canggih yang dapat bersaing di kancah internasional. Pencapaian ini tidak mudah bosku. Dikabarkan, Respati dikembangkan sejak 2016 dan barulah produk ini mendapatkan sertifikasi prototipe pada 2018. Sertifikasi tipe dari Puslek Kemenhan berlanjut pada 2019 dan terdaftar dalam kodifikasi Pusko Kodifikasi Kemenhan pada tahun 2021. Artinya bro, prosesnya lama banget alias sekitar 8 tahun. Pertanyaannya, kenapa sih lama banget pengembangannya? Nah, itu semua karena rancangan RCWS Respati ini memang mulai dari nol dan tidak menjiplak RCWS yang lain. Artinya, tidak membongkar RCWS yang ada kemudian ditiru, tidak seperti itu bro. Selain itu, RCWS Respati telah lulus uji coba dari program Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahwa produk ini sudah memenuhi standar kualitas dan kinerja yang ketat. Artinya, produk ini bukan abal-abal bro. Standarnya sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh TNI AD. Keberhasilan RCWS Respati juga tercermin dari kontrak yang diperoleh oleh PT Respati Solusi Rekatama untuk memasok sekitar 11 RCWS bagi TNI AD, khususnya untuk dipasang pada Panzer Anoa. Selama 6 bulan, RCWS Respati telah dievaluasi dan diuji pada 2 Anoa terpilih dan menunjukkan performa yang sangat memuaskan dan memenuhi kebutuhan operasional TNI AD. Sebagai produk lokal geng, RCWS Respati menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan impor dari negara lain, termasuk kemudahan perawatan, harganya yang jauh lebih murah, dan biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibandingkan produk serupa dari luar negeri. Selain itu, masalah kerusakan peralatan dan suku cadang dapat diselesaikan lebih cepat berkat dukungan mitra lokal. Ini memberikan keuntungan yang sangat signifikan dalam operasional sehari-hari dan kesiapan tempur.
Untuk spesifikasi lengkapnya, geng, RCW Sarasvati adalah sistem kendali senjata jarak dekat yang dirancang untuk dipasang pada kendaraan lapis baja dan bangunan. Produk ini dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 12,7 mm atau 7,62 mm yang memungkinkan fleksibilitas dalam operasionalnya. Dengan mendukung operasi pelkat tertutup, RCW Sarasvati dapat dikendalikan melalui konsol operator dengan 2 joystick atau secara manual jika terjadi gangguan listrik. RCWS ini berukuran sekitar 700 mm dengan berat hingga 250 kg dan tidak termasuk senjata atau amunisi. Keunggulan lainnya, RCWS Sarasvati menawarkan banyak pilihan senjata alias dirancang modular untuk diaplikasikan berbagai senjata. Contohnya, seperti GPMG atau pindad SM2 kaliber 7,62 mm dan senapan mesin berat MH2HB atau pindad SM5 dengan kaliber yang lebih besar yakni 12,7 mm. Sistem ini juga dilengkapi dengan manajemen pertempuran, deteksi tembakan, dan pemantauan kesadaran situasional yang menjadikannya solusi yang komprehensif untuk kebutuhan pertahanan yang modern. Dengan spesifikasi yang dimiliki, RCWS ini sangat cocok digunakan untuk mengantisipasi drone-drone modifikasi yang membawa bom penghancur kendaraan lapis baja, seperti yang terjadi di Ukraina saat ini. Terlebih, dengan kaliber 12,7 mm yang jangkauan efektifnya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 meter, maka drone modifikasi yang hanya mampu terbang sekitar 500 hingga 1.000 meter bakal automodar, geng. Nah, sekarang kita beralih ke informasi yang berikutnya, yaitu tentang drone baru buatan Indonesia. Dalam sebuah prestasi monumental, Dr. Gesang Nugroho telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini telah datang setelah beliau berhasil menyelesaikan pengembangan 2 unit pesawat tanpa awak, yakni drone Palapa S1 dan Palapa S2. Untuk spesifikasinya, Palapa 1 memiliki panjang sekitar 2 meter dan mampu terbang hingga 6 jam non-stop. Drone ini dilengkapi dengan sistem autopilot yang canggih serta telemetri WiFi internet yang memungkinkan jarak tempuh hingga 50 km. Meskipun daya terbang maksimalnya mencapai 300 km, namun komunikasi foto dan videonya masih terbatas pada jarak 50 km. Sedangkan Palapa S2 merupakan penyempurnaan dari Palapa S1 dengan dimensi yang juga lebih besar sekitar 3,3 meter. Palapa S2 juga dirancang terbang lebih lama hingga 10 jam non-stop tanpa henti. Yang membedakan drone ini adalah yakni terletak pada telemetri. Palapa S2 dapat menggunakan telemetri satelit yang memberikan koneksi tanpa batas. Saat ini, Palapa S2 masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Artinya, kemampuan drone ini masih dapat ditingkatkan lagi. Untuk mengembangkan kedua drone ini juga memakan waktu yang cukup lama, geng, sekitar 12 tahun. Hasil jerih payahnya juga termasuk 2 paten terkait teknologi percetakan komposit dengan metode Blender Compression Modeling atau BMC. Nah, tapi usut punya usut, geng, TKDN kedua drone tersebut masih berkisar antara 25 hingga 30% saja. Namun Dr. Gaisan tetap optimis bahwa persentase ini akan meningkat seiring kemajuan teknologi pesawat nirawak di Indonesia. Artinya, TKDN nantinya akan meningkat seiring dengan ekosistem drone di dalam negeri yang semakin baik. Ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, geng, karena keunggulan utama jika bisa membuat drone sendiri, harganya jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan impor dari luar negeri. Estimasi harga untuk satu drone sekelas Palapa 1 dan Palapa 2 jika diproduksi di dalam negeri di bawah 1 miliar rupiah, sedangkan jika impor, harganya mencapai 3 miliar rupiah. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin muncul di benak kalian. Kenapa harus ada perkenalan pada keduanya? Kan cukup satu saja. Toh, Palapa S2 merupakan penyempurnaan dari S1. Artinya tidak usah dikenalkan keduanya, cukup satu aja. Jadi begini, geng. Jawabannya karena kedua drone tersebut mempunyai target penggunaan yang berbeda. Drone Palapa S1 difokuskan pada penggunaan sipil seperti pemetaan, pemantauan bencana, dan surveillance. Sedangkan drone Palapa S2 kemungkinan besar akan dikembangkan untuk kebutuhan militer. Karena pada dasarnya, drone ringan seperti ini
merupakan ancaman yang serius, bahkan bisa disebut dengan predator bagi kendaraan lapis baja. Jika belum yakin, silahkan deh cek perang Ukraina dan Rusia saat ini. Bagaimana drone ringan sangat efektif membabat kendaraan lapis baja. Ditambah lagi, biaya operasionalnya sangat rendah. Bayangkan, harga tank Abram dibanderol sekitar 6,21 juta US dollar atau sekitar 96,26 miliar rupiah per unit. Namun, tank tersebut hancur hanya dengan serangan drone ringan yang hanya berkisar 500 dolar saja atau sekitar 8 juta saja. Maka dari itu sangat penting untuk mengembangkan teknologi drone untuk berbagai sektor di dalam negeri, baik untuk kebutuhan militer maupun kebutuhan sipil. Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah! Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi inilah dia itu pengembangan gitu ya. Sistem kendali senjata jarak jauh ataupun remote control weapon system gitu ya. Dan satu lagi yaitu drone serang dan intai dari UGM ini masih terus dikembangkan, masih terus ditambah baik lagi gitu ya, dia punya sistemnya gitu ya. Tapi ini dia yang mengagumkan gitu ya. Pemuda-pemudi Indonesia, anak-anak Indonesia ini memang mampu untuk buat sendiri, untuk mengembangkan sendiri. Dia punya persenjataannya, alat-alat alutsista gitu kan. Hebat ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.